Beberapa waktu lalu saya pernah kasih tahu ya bahwasannya kalau kita nggak bisa hanya meditasi untuk ketenangan doang, kita perlu belajar yang namanya juga Vipassana. Saya mungkin boleh kasih spoiler gitu ya sedikit tentang Vipassana ya. Itu kalau di dalam meditasi ketenangan, itu kan adalah kita kembangkan pikiran-pikiran yang positif ya, konsentrasi, ketenangan, dan apapun hal-hal yang negatif atau gangguan-gangguan secara fisik maupun mental, itu kita abaikan, kita nggak pedulikan. Dan gangguan-gangguan eksternal seperti misalnya suara, bising, dan sebagainya, itu pun kita abaikan karena kita hanya perlu fokus hanya pada satu objek yang kita pilih. Terus menerus sampai kita bisa fokus, mendalam, dan yang lainnya terabaikan. Tapi kalau dalam praktek meditasi Vipassana, dia tuh harus betul-betul mendalam sekali supaya kita bisa mengerti sifat alamiahnya daripada proses badan jasmani maupun pikiran kita. Nah, oleh karena itu kalau kita praktek Vipassana, hal-hal yang tadinya adalah sebagai gangguan, misalnya rasa sakit, kemudian pikiran yang mengembara, kemudian juga berkaitan dengan ingatan-ingatan lampau, justru begitu di dalam meditasi Vipassana, dia adalah gangguan yang harus diperhatikan. Kita perlu kenali mereka berkaitan dengan sifat alamiahnya. Nah, caranya bagaimana? Kita nggak perlu mencari-cari, tapi begitu kita tunggu dan kita punya kesempatan memperhatikan dia saat dia muncul, maka kita harus amati dia secara mendalam. Dan kita nggak perlu bereaksi dengan mereka, ya kita hanya memperhatikan apa adanya. Nah, nanti kita akan jadi bisa mengerti, ini adalah sebetulnya adalah berkaitan dengan mental yang buruk, ini adalah mental yang baik, ini adalah mental yang sebetulnya biasa-biasa aja, atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan physical, yang berkaitan dengan jasmani. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam proses meditasi Vipassana, itu tujuannya bukan hanya untuk ketenangan, tapi dia more deeper, dia adalah lebih dalam dan untuk memperoleh yang namanya insight atau kebijaksanaan. Dan itu melampaui hanya sekedar ketenangan ataupun konsentrasi. Nah, dengan demikian praktek meditasi Vipassana itu, kita akan punya sensitivitas yang cukup dalam terhadap fenomena batin maupun pikiran kita. Dan itu akan membuat kita jadi mengerti tentang sifat daripada kehidupan. Maka dalam praktek meditasi Vipassana itu berbeda sekali dengan praktek meditasi ketenangan. Kenapa? Karena praktek meditasi Vipassana itu dia adalah mengamati setiap daripada proses batin dan jasmani yang muncul dan tenggelam. Ya artinya dalam setiap proses meditasi, ya udah itu adalah objek kita. Dan kita nggak peduli apakah dia baik atau buruk, kita hanya observe mereka. Terus menerus. Untuk kita pahami sifat alamiahnya daripada mereka semua.